Sudah, terus kita langsung cek janin kedua. Tapi kalau kala 2 itu kita nyiapin ini ya, karena kalian belum kala 2. Biasanya ada kayak gini lagi, satu di alas ini, kemudian ada handuk ya. Jadi ada alas bokongnya itu adalah ini di bawah ya. Kemudian ada selimut ya, kemudian ada handuk dan juga kain apa ya, kain bayi, bedong kalau saya bilang itu, kain bedong gitu ya. Seharusnya berarti ada yang kurang lagi nih, kain bayi terus, tapi tandain aja nggak usah nanti makin lama, sama topi bayi gitu. Ini kita ceritanya menyiapkan underpad. Sudah nolong, bayinya sudah lahir, ditaruh di sini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Cek janin ganda. Cek janin kedua. Di mana? Di suprasimfisis. Di mana suprasimfisis? Ya. Kalau misalkan ada jendulannya, ada masih besar, berarti takutnya ada janin kedua. Kalau tidak ada, berarti kita langsung suntik oksitosin. Butuh kapas alkohol yang di sini ataupun yang ada di dalam komen tertutup. Kapas alkohol, Bu, saya suntik ya Bu ya, biar lebih memudahkan untuk mengeluarkan ari-ari atau plasenta. Di sini di vastus lateralis sepertiga ya, secara IR. Wah, gede banget. Kita masukkan dulu ya, IR, aspirasi, kemudian ini ceritanya ada kapas alkohol, masukkan, one hand teknik, kemudian masukkan ke dalam bengkok. Sudah suntik oksitosin, terus apa lagi? Penegangan tali pusat. Langsung penegangan tali pusat. Apa dibaca? Oh ini. Tali dengan satu tangan pada sekitar Ya. 5 cm dari pusar bayi. Pusar bayi 5 cm ya, kurang lebih sejempol lah ya. Ini kok ada tali rafia yang zaman dulu. Yang dulu tali rafia buat apa? Bukan. Ini karena nggak ada benar kasur kemarin. Ya. Kita pertama adalah 5 cm. Ada 2 klem. Gunting. Gunting biasa. Gunting benang. Ini gunting tali pusat ya, melengkung. Ada 2 klem. Klem pertama adalah untuk dari pusar ke klem pertama. Yang pertama adalah bagian dari pusat ke klem pertama 5 cm. Ya. Caranya kita mengurut dulu, bukan langsung serut gitu ya. Nanti ini dia, bedol. Gini set, ya, nggak kelihatan, ya. Ini dipegang gini terus diurut. Karena kan nanti takutnya apa sih kalau orang Sunda ngomongnya bucat keluar, pecah. Oh, gitu. Ini Mas. Kamu orang Sunda? Iya Bu. Ini susah ya, sebenarnya dia lunak seperti ini. Ya, lunak, terus kemudian diurut lagi, dipegang, nggak diklem sama kita, terus kita megang klem yang kedua. Berapa jaraknya antara klem pertama? 3 cm. 3 cm. Ya, pegang seperti ini. Kemudian karena kita mau memutus atau memotong, maka ada 2 jari kita masuk bagian tengah-tengah untuk melindungi antar klem. Ya.
digunting, peresmian. Digunting ya. Set, udah digunting, udah selesai. Sehingga ini terlepas kan? Ya. Oke. Dia terlepas bersama dengan tali pusatnya di dalam ceritanya ya. Ya. Nah, berarti gini ya. Satunya di sini. Satunya masih bersama bayi. Nah, gini. Terus gimana Bu? Biasanya si pengganti klem ini adalah klem warna biru, tau nggak? Yang kecil. Oh iya iya. Nah itu dia nempel terus. Jadi kita cuma butuh klem satu, udah dia bisa langsung mengembalikan ke IMD. Ya. Tapi kalau misalkan bener-bener nggak tahu, nggak ada apa-apa, nggak ada alat itu, nggak ada alat klem, biasanya benang kasur. Ya, benang kasurnya diapain? Sebagai pengganti klem. Dan nggak mungkin IMD bawa-bawa ini. Ya. Makanya si benang kasurnya juga harus steril. Ya. Benang kasur pertama diginikan ya, di bawah klem. Nah, ya Allah, nggak kelihatan kalau ya. Di bawah klem seperti ini. Klem aja udah lepas. Ini kuncinya gini terus gini. Jadi biar kencang. Ya. Dari sana sih. Klem. Sih. Gitu. Apa? Kemudian balik lagi, dibalik. Ini karena dia kekecilan si itunya. Gini, sebenarnya 3 kali, 1, 2, bagian depan lagi 3. Udah, oh udah bener-bener yakin terkunci, berarti ini dilepas. Ya, dipindah ke sini. Oke. Ini nggak usah direkod ya ini. Salah sekalian. Berarti dia udah terlepas ya. Lakukan IMD. Pastikan dulu memang benar penilaiannya kita bagus bayinya untuk dilakukan IMD. Ya, bagus tuh artinya apa? Tonus ototnya baik, ya kan? Warna kulitnya dia kemerahan, kemudian ada menangis secara spontan. Gini di dada tengah-tengah seperti ini, kayak PMK kemarin, tengah-tengah. Kemudian ibunya suruh pegang bayinya gitu ya. Kemudian kasih ini, tapi ini ceritanya bedong ya, kain bayi itu ya. Terus sama topi. Pastikan jaga kehangatan biar ibunya fokus ke sini. Terus kita melakukan pelepasan plasenta. Ya. Pelepasan plasenta, kita juga deketin alat ini. Apa namanya? Kendi. Tapi Hansun kayaknya kayak rasa telanjang kan megang-megang. Apa yang harus kita lakukan? Tetapkan tangan di atas kain perut ibu Oke. untuk mendeteksi kontraksi. Ya, makanya kita lihat apakah ada tanda pelepasan plasenta. Udah ada belum kontraksinya teraba globuler? Oh, udah ada nih. Ya. Kalau sudah ada peregangan tali pusat, waktu pas kita giniin, oh dia sudah mulai meregang ya, sudah mulai memanjang, ada semburan darah yang keluar, maka siap kita untuk melakukan pelepasan plasenta, gitu ya. Tangan kiri kita kemana? Dorsokranial. Kita memegang fundus. Ceritanya contohnya ini adalah si fundus ya. Ini fundus. Kita raba gini kan, raba fundusnya, kemudian agak dorong ke belakang. Kenapa Bu harus dorsokranial? Kalau kita gini gimana Bu? Khawatir terjadi prolaps uterus ya, atau prolaps uteri. Ya, jadi dia ketika kita keluar gini kita nggak ngapa-ngapain, ngikut. Ya, si uterusnya si rahimnya ngikut nanti. Bisa dibayangin ya,
Ini rahim, ini plasenta. Kalau kita nggak nahan ini, nih ikut digigiwing, ikut dibawa-bawa. Gigiwing itu dibawa-bawa. Ikut ke bawa-bawa, ya. Makanya perhatikan tanda pelepasan plasenta. Kita dorsokranial, ya. Kita dorsokranial. Bukan yang neken banget ya, agak pegang dalam terus dorong ke belakang. Ya, kita dorsokranial. Kemudian ini panjang tadi, kok panjang ya? Apa kita dari sini? Kita majukan, ya. Kalau sudah tampak nih si plasenta kita majukan. Ini bisa kita ginikan dulu biar nggak muncrat kemana-mana. Kita majukan sini misalkan. Megangnya bukan gini, tapi gini. Nah, gini, gitu ya. Terus dorsokranial. Ikut dulu sejajar dengan lantai, ya, sejajar dengan lantai gini aja. Nanti lama-lama dia memanjang. Ini dia kemana sih? Oh, iya. Nanti dia lama-lama memanjang. Kalau udah panjang banget, majuin lagi nggak apa-apa. Majuin lagi nggak apa-apa. Naikin lagi ke sini, terus gini lagi. Jadi gini. Terus nanti boleh kamu misalkan kayak biparietal ke bawah dulu pelan-pelan. Bukan didorong ya ini ya. Jadi emang secara fisiologisnya dia akan keluar. Terus ke atas. Udah sampai ceritanya udah sampai vulva. Ya kita majuin, ya. Kalau misalkan udah sampai benar-benar tampak, si selaput, ya, si selaput ini kan. Jadi tangan kiri kita udah mulai megang sini, bukan dorsokranial lagi sebenarnya, karena ini udah keluar, jadi aman. Ketika misalkan masih tali pusat ya dorsokranial terus. Tapi kalau sudah benar-benar tampak menjendul di sini, ya depan vulva kayak gini, ini kita udah mulai nampung nih gini. Kemudian si klem ini maju ke depan untuk dilakukan bukan dorong gini ya, ini karena banyak aja di sini ya. Gini, terus maju ke depan untuk bukan mengikat, mengumpulkan si selaput biar nggak ada yang ketinggalan, agak diputar gini, pelan-pelan dikeluarin karena serapuh itu selaput sedikit ketinggalan bisa darah gitu ya. Diginikan, udah kayak gini. Terus apa lagi? Ini berarti masukin ke bengkok, ya. Apalagi kita melakukan masas fundus uterus dulu kan. Kita masas berapa kali? 15 detik kita masas, 15 detik. Ini contoh kepala lagi ya. Jadi megang, putar 1, 2, 3 sampai 15 kali, ya. Kita lihat apakah ada perdarahan yang keluar atau tidak. Hisnya benar-benar teraba atau tidak, ya. Hisnya tuh nggak akan sekuat persalinan, enggak, tapi teraba adanya kontraksi atau tidak di fundusnya, gitu ya. Setelah itu apa lagi? Pengecekan plasenta langsung. Evaluasi adalah laserasi. Ya, ketika kita itu sekaligus sejalan dengan melakukan masas. Evaluasi apakah ada laserasi waktu pas gini. Oh, kok keluar darah ya? Coba dicek lagi laserasinya. Jadi gini, rasanya kita gulung di 2 jari gini, ya. Terus kita buka si vulvanya, apakah ada laserasi atau tidak ya? Kalau misalkan di dep, terus dia masih keluar darah terus, berarti ada robekan aktif nih, gitu ya. Tapi apakah langsung jahit? Nanti dulu, gitu ya. Ditahan aja dulu di dep, ya. Atau disumpel boleh lah, terserah. Tapi kalau misalkan benar-benar ngucur banget, jahit sementara. Jahit sementara tuh bisa jahit 1 atau 2 gitu ya. Penting dia berhenti. Dilihat lagi apakah ada sumber perdarahan atau tidak. Oh ternyata enggak, ini cuma robekan biasa. Udah selesai, terus kemudian kita periksa plasenta. Ya, periksa plasenta. Sebenarnya ketika kita melakukan masase fundus uterus yang 15 detik, itu boleh dibantu sama ibu. Kita minta tolong ngajarin ibu. Bu, ini pegang deh. Ini rahim ibu yang udah lahirin bayi, ari-arinya sudah keluar. Pegang ya Bu ya. Terus
putar-putar kayak gitu. Kalau teraba keras berarti ini bagus, tapi kalau ibu terasa ini kok nggak kerasa, segera kasih tahu saya. Jadi orang tuh aware, karena nanti kalau misalkan pasien salin dia ngeraba terus kok keluar darah banyak terus nggak ini ya nggak mules, dia bisa ngasih tahu kita, karena kita kan nggak selalu setiap detik itu ada di situ. Oke, kemudian kita cek plasenta. Plasenta itu bentuknya macam-macam ya. Jadi kalau misalkan yang benarnya adalah dia reguler ya, jadi dia nggak, kan ada yang gini, ada yang lekak-lekuk gitu ya, ada yang dia besar banget ya, ada yang dia normal ya. Kemudian bentuknya, kemudian tali pusatnya normalnya berapa senti? 7 senti. Iya, 70. 50 sampai 70. Lebih ataupun kurang itu berpengaruh dari, kalau dari penelitian itu mempengaruhi dari morbiditas atau faktor resiko yang dialami ibu dan bayi. Contoh, saya kurang hafal ya persisnya ya detailnya. Jadi kalau misalkan pasien yang kena diabetes atau bayinya diabetes, bukan bayinya diabetes, ibunya diabetes, tali pusatnya lebih panjang ya, ataupun dia yang anemia dan lain-lain lah ya saja. Kemudian dia insersinya di tengah ya, si tali pusatnya dia nggak ke kanan ataupun ke kiri ya, jadi benar-benar insersinya di tengah. Kemudian kita lihat tali pusatnya ada jelly Wharton, ada 2 vena, 1 arteri. Vena berwarna apa biasanya? Biru. Arteri merah. Nah, kalau vena itu benar-benar kelihatan yang muncul terus darahnya, itu vena pasti ya. Kalau arteri itu dia langsung muncul cuk, kecil banget, jadi yang keluar darah itu pastinya si vena. Makanya biasanya kalau bayi butuh bantuan untuk diinfus itu, kalau misalkan di sini kan susah, di vena umbilikal jadi langsung dimasukkan ke sini ya. Harus kita lihat apakah venanya ini ada 2 vena atau 2 vena dan 1 arteri ataupun yang lain. Khawatirnya ada mengalami gangguan pembuluh darah. Kemudian ada knot atau tidak, ada simpul atau tidak ya. Kadang punya penemu tali pusat yang kayak gini, one knot, ada simpul gitu ya. Khawatirnya apa? Oh, mungkin terjadi dia bayi yang gawat janin misalkan, bayi yang asfiksia dikarenakan apa? Dia insufisiensi juga plasenta, kemudian sirkulasi ya kan terhambat. Kita lihat knotnya ya. Sudah sampai sini, kemudian kita lihat beratnya. Biasanya kalau beratnya sekitar 500 gram. Baunya itu bukan bau amis. Kalau bau amis, kalau kan bau amis, bau ikan busuk gitu ya, itu berarti ada tanda infeksi ya. Bau yang normal tuh bau logam sebenarnya gitu ya. Kalau bau manis, bau manis maksudnya dia diabetes. Ada ya Bu? Ada ya, ada. Saya pernah baca jurnalnya detailnya, tapi nggak dicantumin sini karena mungkin Bu Rufida yang ini ya. Jadi terus selaput ya, kita balikin gini selaput. Oh sorry, ini ada bagian fetal dan juga bagian maternal. Ini adalah bagian fetal karena ke arah bayi, ini adalah maternal karena bagian ibu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian selaput ketuban ya. Selaput ketuban utuh, benar-benar utuh kita ginikan ya. Kalau misalkan terlihat ada robekan, tandain dulu aja, oh ada robekan selaput. Udah. Kemudian kita buka. Di sini ada namanya kotiledon ya. Jadi ngejendul-jendul, ibaratnya kayak daging sapi lah ya. Ya, jadi daging sapi, jangan di stick ya. Terus kotiledon itu jumlahnya sekitar 20 kotiledon ya. Caranya adalah bagaimana kita tahu kok ada robekan kotiledon atau kotiledon yang tertinggal. Biasanya kotiledon yang tertinggal ya. Kita bisa hitung, bisa juga kita, ini kan banyak ada darah ya, jadi benar-benar kita keringkan kayak gini, terus masukin ke bengkok. Kita lihat mungkin ada yang robek. Ketika dirapatkan gini, dia bukan berbentuk kayak puzzle ya kan, kayak puzzle. Ketika gini, loh kok
nggak sempurna ya, ini kayak ada yang bolong gitu, berarti ada kotiledon yang tertinggal ataupun robek gitu ya. Kita lihat apakah utuh atau tidak. Kalau misalkan utuh ya alhamdulillah, kalau tidak berarti ada tindakan yang lain gitu. Sudah kotiledon, kemudian apa lagi? Mungkin saya ada yang terlewat. Kotiledon, tali pusat kedua membesar, kulit plasenta. Kulit plasenta suatu ketuban kali. Udah. Jumlah kotiledon tertinggal. Tali pusat ditandai dengan Oh, tali pusat kedua, ya tergantung. Kalau tali pusat kedua itu biasanya apakah dia gemeli atau enggak, gitu ya. Kadang ada yang bikornis, ada yang unikornis. Jadi ada yang dia 2 plasenta masing-masing, ya kan? Ada yang dia 1 plasenta 2 tali pusat. Jadi macam-macam. Ada yang waktu dulu pernah saya menemukan kembar, satunya gede banget, segede kepala kita gitu ya, gede banget. Satunya kecil. Gitu. Ya itu secara anatomisnya memang dia terjadi perbedaan. Ya, secara kongenitanya ada perbedaan. Sudah selesai semuanya, tali pusatnya sudah dilihat, plasentanya sudah dilihat, maka kita masukkan ke dalam kendi. Ya. Ya ceritanya ini kendinya ini yang biasa. Oke. Terus apa lagi? Sudah 15. Sudah, ini masukkan ke dalam klorin, kita cuci tangan di jangan cuci tangan dulu di klorin. Kita rapiin dulu, kan biasanya lanjutnya langsung asuhan pasca salin.